Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Umi Waliko selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan Al-Qur'an tentang keimanan. Langsung saja kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memasuki ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang dari materi yang akan kita bahas. Di sini kita akan membahas materi mengenai balasan amal perbuatan manusia. Kewajiban semua umat Islam salah satunya yaitu meyakini akan adanya hari kiamat. Karena hal ini termasuk rukun iman yang kelima. Hari kiamat yaitu hari di mana bumi digoncangkan dan semua makhluk hidup akan mati. Dan pada hari ini juga manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan baik maupun buruk selama mereka hidup di dunia. Karena sekecil apapun perbuatan baik maupun buruk mereka pasti akan ada balasannya, sebagaimana yang telah diterangkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 281 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawma turja'una fihi ilallah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang artinya, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Maksud dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 281 yaitu kita hidup di dunia tidak kekal untuk selamanya. Allah memberikan kita kehidupan, juga memberikan kita kematian. Dalam setiap kehidupan pasti akan menemui hari pembalasan, karena setiap perbuatan yang telah kita lakukan selama hidup di dunia pasti akan dibalas oleh Allah dengan seadil-adilnya, entah itu pembalasan langsung saat di dunia maupun nanti ketika di akhirat, di mana setiap perbuatan yang baik pasti akan Allah balas dengan kebaikan, dan setiap perbuatan yang buruk pasti akan Allah balas dengan keburukan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai balasan amal manusia menurut tafsir Al-Misbah. Jadi, di dalam tafsir Al-Misbah itu dijelaskan bahwasanya amal perbuatan manusia itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amal itu sekecil zarah pun. Nah, zarah di sini bisa diartikan dengan debu, semut atau atom. Jadi sangat kecil sekali Allah itu akan membalasnya. Allah itu maha melihat. Tidak mungkin Allah itu tidur, tidak mungkin Allah itu lupa akan amal manusia yang walaupun itu kecil. Jadi walaupun itu sekecil apapun, pasti Allah akan membalasnya hal yang buruk ataupun yang baik. Slide selanjutnya yaitu makna ijmali dalam tafsir Jalalain. Dan takutlah akan suatu hari yang nanti kamu akan dikembalikan. Ini adalah termasuk tina bagi maf'ul, sedangkan jika bagi fa'il maka bunyinya tasirun, artinya berjalan. Kemudian kepada Allah pada hari itu, yaitu hari kiamat. Kemudian dipenuhkan pada hari itu kepada setiap jiwa balasan terhadap apa yang dilakukannya, baik berupa kebaikan maupun kejahatan, dan mereka tidak akan dianiaya, yang artinya dengan mengurangi kebaikan atau menambah kejahatannya. Surat Al-Baqarah ini kami munasabahkan dengan surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan seberat zarrah, Allah itu akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan pula, maka Allah akan melihatnya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Poin selanjutnya yaitu penjelasan musabah. Pada surat Al-Baqarah ayat 281 dengan dimunasabahkan dengan surat Al-Zalzalah ayat 7-8 itu sangat bersesuaian. Kenapa? Karena ayat ini menjelaskan mengenai kelak kita di akhirat. Kita kelak akan mati. Setelah mati ada kehidupan baru, yaitu di kuburan, adanya yaumul hisab, yaumul mizan. Nah, di sini kita menjelaskan mengenai yaumul hisab. Jadi pada saat itu manusia dikumpulkan, kemudian dihitung amal-amal manusia yang dulu di dunia itu sudah dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan hikmah dari ayat munasabah tersebut. Jadi hikmahnya yaitu kita sebagai manusia yang hidup di dunia itu pasti akan menemui yang namanya kematian. Dan kita juga harus percaya bahwa kematian itu ataupun hari kiamat itu pasti akan datang pada kita semua. Yang telah disebutkan pada rukun iman yang keenam yaitu harus beriman kepada qada dan qadar. Maka dari itu baik perbuatan buruk maupun perbuatan baik kita itu akan mendapatkan balasannya tersendiri di akhirat kelak nanti. Selanjutnya yaitu urgensi balasan amal manusia. Yang pertama yaitu akan mendapatkan balasan kebaikan berupa surga Allah jika orang tersebut di dunia melakukan kebaikan. Dan yang kedua itu menjadikan kehidupan yang tenang dan damai. Yang ketiga mendapatkan kebahagiaan di dunia hatal akhirah. Kesimpulan dari ayat tersebut yaitu Allah akan memberikan cobaan tentunya untuk menguji hambanya, dan cobaan tersebut itu tidak akan melebihi kemampuan hambanya tersebut. Allah memberikan ujian itu sesuai dengan takaran atau kekuatan hambanya. Seandainya manusia merenungi dalam permasalahan-permasalahan mereka memikirkan apa yang sedang mereka lakukan. Jika itu kebaikan, maka suatu kebaikan itu tidak sia-sia. Dan jika itu keburukan, maka dosa yang akan didapatkan itu tidak akan hilang. Dia yang memberi balasan kekal selamanya. Sebagaimana ketika kita melakukan sesuatu, maka kita juga akan mendapatkan balasan yang setimpal. Bagaimana kita memberi, seperti itu juga kita akan diberi. Percayalah dan berimanlah dengan adanya yaumul hisab atau hari pembalasan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.